Mati tadi ya. Apa-apa. Maaf Pak, tadi mati. Iya nggak apa-apa, memang ini kan cuma batasnya 45 menit ya. Jadi ini malum yang gratisan gitu. Sebenarnya ada sih yang pakai Google Meet, cuman anak-anak kadang-kadang pakai Google Meet kurang familiar, maunya pakai Google Zoom. Kalau Google Meet sih unlimited saya maksudnya berapa jam aja nggak ada mati ya. Cuman kalau ini mati ya, kalau karena yang gratisan. Oke, sambil nunggu yang lain tadi siapa mau tanya? Tadi siapa yang tanya sertifikasi? Lupa. Saya Pak. Oh iya, Leli ya. Oke, Iya. jadi itu ya Leli, nanti kalau sertifikasi jadi kamu kayaknya sih nggak tahu deh, mungkin bulan depan baru ini ya, karena kan kemarin karena pandemi. Nah itu kayaknya kamu harus bayar nanti mungkin ada ininya sedikit ya, ada pengarahan lagi sedikit atau ada ada training lagi sedikit, mungkin sehari atau 2 hari ya, nggak tahu, tergantung dari panitia nanti ya. Biasanya sih ada pelatihan lagi, karena biasanya itu tadi karena orang lupa ya, kalau yang selama lupa ininya materinya. Sebetulnya materinya sih nggak yang kalian sudah pelajari semua ya materinya. Cuman kan kadang-kadang itu tadi lupa kayak seperti kalian tadi saya tanya FOB, CIF, CFR itu padahal udah diulang-ulang tapi orang masih ini aja, masih bingung aja Pak. CIF saya tanya bolak-balik mahasiswa banyak kan lupa ininya. Jadi sebetulnya sih nggak perlu dihafal tapi dipahami. Kalau dihafal kita lupa nanti, tapi kalau dipahami istilahnya kalau kita pahami itu pasti nggak hilang ya. Orang kita diputar-putar tanya juga kalian nggak bingung ya. Dan kalau cuma dihafal bingung, nanti saya putar soalnya kalian sudah bingung lagi ya. Oke, jadi untuk formulir clear ya, nggak ada pertanyaan lagi untuk formulir pengisiannya. Kalau udah clear berarti nanti tinggal dikumpulkan ya untuk ininya ya, untuk hasilnya ya, biar saya tahu ya. Jadi, nah mungkin untuk yang selanjutnya sebetulnya ini kalau offline sih saya tapi kalian coba deh nanti saya kirimin. Saya udah kirimin belum yang software untuk PIB? Belum ya? Belum saya kirim ya? Oke, nanti mungkin habis ini saya kirim deh untuk softwarenya. Jadi kalian nanti coba install, nanti itu untuk mengisi PIB ya. Kan kita ini ceritanya kan barang sekarang kan yang saya bahas ini barang datang ya, yang di pertemuan keempat ya. Itu kan kita ngebahas kalau barang datang bagaimana ya. Nah ini setelah itu baru kita mulai menghitung biaya masuk, terus mulai memasukkan data di PIB ya, supaya nanti pada saat kita bayar PIB terus dapat SPPB. Nah kalau sudah dapat SPPB berarti kita sudah bisa mengeluarkan barang ya, kita Priok ya. Oke, mungkin sedikit saya sharing yang materi yang ini ya, yang kargo. Nah, ini udah kelihatan? Udah kelihatan? Udah Pak. Ya. Nah, oke, mungkin yang kargo ini sebenarnya simpel ya, cuma ini aja kalian lihat ininya aja, jangan dihafal ya. Kalau dihafal nanti tapi dimengerti aja ya. Jadi gini, ini prosedur penanganan kargo impor. Jadi pada saat barang datang nih, kan tadi kita bicara LC ya, LC-nya sudah selesai nih ya, kalian sudah selesai LC-nya sudah dikirim oleh BCA ke bank di luar negeri, nanti bank di luar negeri udah kasih ke eksportirnya LC-nya. Nah habis itu kan si eksportir segera menyiapkan barang kan untuk kirim ke kita ya. Nah setelah mereka eksportir sudah menyiapkan barang, nah berarti barang itu kan nanti dimuat di kapal, nanti kapalnya kan ini ya, kapalnya ke Indonesia ya, jalan ke Indonesia artinya. Jadi kapalnya, nah pada saat kapal itu sudah sampai Indonesia, ya, nah sebelum sampai ke Indonesia itu nanti kita dapat namanya notice arrival, ini ya, nomor 1 ya, oke, nomor 1, notice arrival. Notice arrival ini pemberitahuan kedatangan barang. Jadi nanti mungkin kapalnya, agen dari shipping line nanti
kirim ke email kita atau di fax atau macam-macam ya, diberitahukan bahwa kapal kami mau datang nih ke Tanjung Priok. Di situ ada barang Anda nih, barang pembelian Anda, misalkan tas. Di situ kan disebutkan misalkan 100 karton tas, ya apapun barangnya sesuai dengan itu ya, sesuai dengan dokumen ya. Nah ini, jadi setelah dapat pemberitahuan itu, kita mesti siapkan dokumennya. Jadi dia minta tolong disiapkan dokumen impornya ya, untuk untuk proses mengeluarkan barang di Tanjung Priok. Nah biasanya ditanya lagi sama si agent, untuk proses pengiriman barang kamu mau dilayani oleh kita atau kita punya perusahaan sendiri, perusahaan yang ngurus barang sendiri. Kalau kita memang punya perusahaan yang urus barang sendiri atau langganan, ya kita bilang sama dia, oke, kalau urus barang nanti saya yang ngurus ya. Kita punya langganan sendiri. Tapi kalau kita nggak punya, bisa aja lewat dia. Tolong dong kalau gitu sekalian urusin ininya, urusin dokumennya, urusin ininya pengurusan barang di pelabuhannya. Nanti kita nyuruh dia sebagai agennya. Nah, barulah bicara harga ya, bicara servis biayanya berapa. Kalau memang biayanya oke, berarti udah kita ini deh kasih surat kuasa ke dia. Ya udah, kamu untuk pengurusan dokumen di Tanjung Priok, ya udah saya kasih kuasa ke kamu deh. Nanti kita suruh bikinkan surat kuasa yang menyatakan bahwa segala pengurusan barang impor dilakukan oleh si agent tadi ya, yang dari agent dari kapal luar negeri. Ya. Oke, terus biasanya kalau sudah ada pemberitahuan nota level, ini kita ambil DO. Kita dapat BL ya, dapat BL dari ininya ya, BL kopi ya, BL kopinya. Nah, untuk ambil DO, kita kan nanti biasanya butuh dokumen untuk originalnya. Original DO itu, kalau DO impor itu bukti bahwa kita bisa ngambil kontainer impor. Jadi DO itu ada DO impor, ada DO ekspor. Kalau DO impor berarti kita nanti ambil surat untuk ngambil kontainer, ya, surat untuk pengambilan kontainer. Tapi kalau DO ekspor, surat untuk ngambil kontainer juga ya, tapi ngambil kontainer kan untuk dimuatin barang kalau ekspor ya kan. Kalau DO ekspor berarti kita ngambil kontainer, tapi kontainer itu untuk muat barang. Tapi kalau DO impor, kan barangnya sudah ada di kontainer. Berarti DO impor itu kita ngambil dokumen untuk keluarin barang di Tanjung Priok, ya, untuk ambil kontainer kalau dia kirimnya dengan kontainer ya. Tapi kalau dia kirimnya nggak kontainer, berarti nanti kita namanya ambilnya rame-rame. Satu kontainer kan barangnya bisa rame-rame. Oke, ini setelah ngambil DO, barulah kita bikin PIB nih, pembuatan PIB. Nanti kita di softwarenya nanti saya kasih. Terus pembuatan PIB nanti setelah itu ada respon dari Bea Cukai, SPPB. Ya, berarti kalau sudah ada respon SPPB, berarti kita sudah bisa mengeluarkan barang di Tanjung Priok. Nah, berarti ini kita ngurus namanya fiat keluar atau SP2, surat penyerahan peti kemas. Jadi supaya kita bisa ngambil peti kemas, kita perlu SP2 ya, untuk mengambil peti kemas. Nah, berarti setelah itu kalau sudah selesai kita dapat SP2, udah kita ambil Tanjung Priok kontainernya. Kontainernya kita bawa ke pabrik untuk dibongkar. Nanti setelah dibongkar, kontainernya cepat-cepat dipulangin lagi ke pelayaran supaya nggak kena denda. Kan kalau kelamaan nanti kita kena denda. Dendanya apa aja kan? Denda ada demurrage, ada detention. Ya, nah itu adalah bentuk-bentuk dendanya. Jadi dikasih waktu seminggu, kita biasanya 2 minggu. 2 minggu sejak kita ambil barang nih, Tanjung Priok 2 minggu. Nanti sampai pabrik juga dikasih waktu seminggu, nggak boleh lewat dari seminggu. Kalau lewat dari seminggu nanti kena denda. Ya, ini prinsipnya seperti itu aja ya, kalau untuk penanganan kargo impor. Simple aja ya. Jadi dari berdasarkan tabel itu seperti ini. Dan mungkin di bawahnya ada contoh notas level ya. Notas level, ada contoh DO nih, import delivery order ya. DO nanti kita tukar DO supaya ambil kontainer ya biasanya. Terus ini keterangannya aja ya, keterangannya yang di gambar tadi.
Nanti kalian bisa baca. Nah ini untuk tracking online, kalau kita mau tracking kontennya itu sampai di mana sih? Kalau di JICT ini mungkin kalau kita nanti kalian klik aja, bisa contoh ya. Contoh kalian bisa klik ini www.jict.co, ini masukin aja nomor kontainer, nanti keluar ya. Konten itu statusnya bagaimana, sudah selesai atau belum, atau masih dibongkar. Nah itu ada, nanti statusnya ada di sini di JICT, kalian bisa lihat. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Apa masih bingung? Oke, nggak ada pertanyaan? Sudah ngerti mengenai prosesnya? Ya, proses untuk impornya, kargonya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti sudah ngerti. Atau saya ngerti atau enggak ya, nanti ininya habis nggak ada pertanyaan sih. Oke, jadi ini adalah yang di bawah ini biaya-biayanya aja ya, biaya-biaya untuk penanganan kargo impor, ada biaya. Kalian nanti bisa baca sendiri, ada biaya ocean, biaya PDRI, biaya THC. Nanti kalau ada yang nggak paham silakan tanya ya. Ini adalah macam-macam biaya yang pada saat kita impor ya. Nanti semua kita kumpulin. Ini biaya-biaya ini nanti biaya-biaya ini kan nanti kita dapatnya dari ini ya, dari perusahaan yang kita kuasakan untuk ngurus barang tersebut. Nanti dia tagih ke kita. Ini kita kena biaya THC sekian, kena biaya lipon sekian, biaya tracking sekian. Nah, udah kita tinggal bayar aja berdasarkan bukti-bukti yang dikasih ke dia. Nah biaya ini biasanya ada kwitansinya, tapi ada juga yang nggak pakai kwitansi. Jadi kalau yang biaya yang tidak pakai kwitansi itu biasanya biaya ngurus surat izin itu kan nggak pakai kwitansi ya. Jadi itu nggak mungkin kita bisa pakai kwitansinya. Tapi kalau kayak biaya THC, biaya lipon, ya tracking ini kan tergantung perusahaannya. Ini juga bisa juga kita minta kwitansinya dari trackingnya. Custom impor ya biaya. Nah ini jasa pengurusan kan nggak pakai kwitansi ya, karena ini jasanya. Tapi paling kita minta kwitansi aja. Tapi bukti dokumennya kita nggak mungkin bisa minta ya, karena ini jasa. Tapi kalau kayak gudang, ini kan ada pembayaran gudangnya dan itu biayanya resmi. Jadi kita bisa minta kwitansi dari gudangnya. Oke, mungkin ada lagi yang mau tanya. Jadi ini bawahnya contoh kalkulasi, nanti kalian coba baca-baca ya. Ini contoh aja ya, perhitungan ocean freight, ongkos kapal dari Shanghai ke Jakarta, ini sudah dirupiahkan ya, 4.900.000, ini 9 juta, terus biaya dokumennya, THC-nya sekian, ya. Liponnya sekian, ya. Custom clearance-nya 700, 900, tracking-nya sekian, ya. Liponnya ini semua nanti masuk dalam kalkulasi kita. Oh berarti saya habis biaya ini berapa nih? Biayanya berarti untuk mengeluarkan barang saya habis yang 21 juta untuk kontainer yang 20 feet. Yang untuk 40 feet kita habis 34 juta. Nah, ini adalah sebagai kwitansi ya. Mungkin nanti ini ada coba kalian bahas. Ini contohnya perhitungan biaya impornya. Kalian coba diminta untuk bikin biayanya. Ya. Tinggal ikutin aja dengan yang sini. Contohnya sudah ada. Nah ini mungkin contoh latihan kalkulasi biaya impor. Nanti coba kalian coba nanti kita bahas ya. Pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Silakan sebelum saya tutup nih. Ya. Silakan yang mau tanya. Ada yang belum jelas? Berarti, nah itu tugasnya semua biayanya kan kalau tadi yang dicontoh belum termasuk PPN dan PPH dan lain-lain, Pak. Ya. Ini di tugasnya udah tambah PPN, PPH, berarti kita cari dulu yang sebelum terkena PPN dan PPH, baru kita ubah dikenakan PPN dan PPH, ya gitu, Pak. Itu kamu hitung biaya yang di custom clearance dulu, nanti yang biaya masuk PPN PPH, kalian udah pernah dapat kan ya materinya mengenai cara menghitung biaya masuk? Nah,
Kalau Iya. memang udah masih hafal, ya udah langsung aja kerjain biaya masuknya berapa, PPN-nya berapa, ditambah ongkos-ongkos yang kita nyebut tadi, THC, ongkos parking, ongkos ini, langsung ditambahin aja dengan biaya masuk PPN PPH. Ya. Kalau masih ingat. Berarti semua biayanya dikalkulasi dulu sebelum terkena PPN PPH. Iya. Setelah udah ditemukan hasilnya, baru dikenakan PPN dan PPH-nya, Pak. Enggak, baru nanti ya ini aja, kamu ngitung dulu biaya yang di Tanjung Priuknya, yang di luar biaya masuk PPN PPH, nanti baru kamu hitung biaya masuk PPN PPH-nya tersendiri, ya tersendiri. Nanti baru tinggal ditotalin semua biayanya berapa gitu, plus PPN biaya masuk PPN PPH, supaya gampang gitu aja. Jadi kamu pisahin aja dulu yang untuk biaya Tanjung Priuk berapa, tracking ini THC semuanya ditotalin, ini biaya Tanjung Priuk, tapi belum termasuk biaya masuk ya. Nah, baru kamu hitung biaya masuknya berapa, PPN-nya berapa yang kamu bayar, kan berarti ketahuan di totalnya berapa. Supaya lebih gampang. Oke? Ya, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ayo. Yang cowok-cowok nggak yang nanya nih kayaknya. Cewek semua nih. Oke, jadi paham ya. Jadi tolong kalau memang artinya gini ya, saya pengen kalian bukan cuma sekedar ini ya, sekedar bisa tapi paham ya. Artinya kan nanti juga praktek kalau kalian nanti kerja di perusahaan apa kan paling ini terpakai ilmunya. Harusnya ini bisa dipakai kalau kalian kerja nanti. Jadi kebanyakan sih mahasiswa begitu udah kerja baru telepon saya, Pak. Saya dulu belajarnya santai-santai, begitu kerja ternyata pekerjaannya yang sesuai dengan yang kita ajarkan, tapi karena dia nggak merhatiin, jadi akhirnya belajar lagi dari awal ya. Jadi kalau bisa itu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Bapak, mohon maaf nanya, itu di soal kan ada tulisannya pada saat impor melampirkan form E. Form E-nya yang mana, Pak? Yang mana? Di soal yang mana? Yang tadi, yang di PPT? Ya, iya, yang di PPT itu ada PPT. tulisannya pada saat impor melampirkan form E. Form Oh, ini kan, jadi kalau ini mah kamu nggak usah ya, nggak usah. Jadi form E itu kalau kita mau impor supaya dapat keringanan biaya masuk kan kita harus pakai form E. Ya. Itu kalau dari Cina ya, form E. Kalau dari Malaysia form D kalau nggak salah. Itu ini ya, sertifikat of origin ya. Jadi itu nggak perlu kalian, nggak perlu apa kalian ini. Yang penting kalian fokusnya ngitung biaya aja dulu. Hitung biayanya berapa ya kan, ada ini udah ada biayanya apa. Kalau mengenai dokumen kalian nggak usah lihat dokumen dulu ya. Ini sama biaya masuk PPN PPH ya. Oke, ya ada biaya kaki kode semua. Nah berarti harganya berapa? Harganya FOB Vietnam $10.000. Nah berarti kalau ngitung biaya masuknya berapa? PPN, kamu masih ingat nggak kalau harganya FOB harus dijadiin CIF ya? Nah cara dijadiin CIF bagaimana? Karena harus ditambah freight sama ditambah insurans. Nah cara mencari freight bagaimana? Cara mencari insurans bagaimana? Gue buka-buka dulu ya di materi yang lalu ya, ininya di materi saya yang lalu ada cara mencari biaya masuk ke PPH ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Nggak ada? Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi nanti kalian kerjain dulu ini biaya-biayanya, terus hitung biaya masuk PPN PPH, nanti besok hasilnya kita bahas sama-sama ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti nanti kalau nanti saya ada soal yang, maksudnya gini, kalau kalian sudah mengerjakan, baru soal itu saya saya buka di SSO. Jadi kalian jawab itu sudah bisa, gitu ya. Jadi kalian kirim jawaban itu sudah benar lah. Ini sudah inilah, sudah hasil diskusi kalian dengan saya gitu. Cuman saya masukinnya belakangan di SSO-nya. Sebagai syarat tugas saja kan di SSO kan harus ada tugas minimal 1 kali atau 2 kali gitu. Jadi saya kan harus bikin tugas. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan? Saya tutup nih kalau nggak ada pertanyaan. Ya.
Nggak ada ya? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih Pak. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. oke, sama-sama.